Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa azalal gummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salahu minallah wal adabu minal abai. Akhrajahul Bukhari fi kitabi al-adabil mufrad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramat, para ummahat, para akhawat, para ibu-ibu, segenap jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Baitul Jihad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap pengurus majelis taklim kaum ibu Masjid Baitul Jihad. Tentunya iringan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh ikhwati minal muslimat hafizakunnallah wa rahimakunnallah. Kalimat alhamdulillah. Pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita berharap semua di bawah redha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua jamaah majlis taklim kaum ibu Masjid Baitul Jihad beserta zuriyah keturunan-keturunan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, sebelum kajian kita mulai, tentunya disapa dulu Bun, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat wal afiat. Dari nikmat sehat wal afiat ini kita jadikan jembatan atau kita jadikan fasilitas untuk mencari redha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tema kita seperti yang disampaikan tadi, al-ishtighalu bil adhkari yubariku fil a'mari. Sibuk berzikir memberikan keberkahan di sisa umur kita. Ini kita mengambil referensi dari kitab Tajul Arus, karya daripada Ibnu Athaillah
Al-Askandari. Ya. Jadi nama kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, atau disebut kitab Tajul Arus, ya, karya Ibnu Athaillah Al-Askandari. Nah, sibuk zikir, menyibukkan diri terus bil azkari, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yubariku fil a'mari, itu bisa membawa keberkahan pada umur kita. Apa kata beliau? Nanti hal yang penting bisa dicatat ya Bunda. Beliau berkata, man qaraba faraga umrihi au man alima qurba rahilihi. Nah, ini kata beliau, man qaraba faraga umrihi, barang siapa yang sadar akan sisa umurnya, barang siapa yang mengetahui akan sisa umurnya. Dari mana Bunda kita tahu sisa umur kita? Tentu patokannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang selalu disanjung oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad yang disebut dengan Habibullah, kekasihnya Allah, diberikan umur 63 tahun kurang lebih. Ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui, di sini kita bisa menyadari Bunda akan sisa umur kita. Beliau menyebutkan siapa yang sadar akan sisa umurnya, wa yuridu an yastadrika ma fatahu, lalu dia ingin menebus segala kekurangan ibadahnya di masa lalu. Nah, ini siapa yang sadar akan sisa umurnya, lalu dia ingin menebus atau menggantikan segala amal ibadahnya di masa lalu. Mana masa lalu kita mungkin Bunda ya, dulu ketika masih duduk di bangku SMA mungkin, ketika kuliah mungkin ya. Nah, saat itu banyak mungkin solat yang kita tinggal. Banyak juga mungkin siang puasa yang kita tinggal. Dengan satu catatan, kalau puasa atau sholat yang kita tinggal itu Bunda kita ingat, ya ingat kita nih jumlahnya gitu ya, maka harus diqodok. Nah, ini yang masalahnya yang kita lupa mungkin saking banyaknya. Pak Ustadz, saya lupa dulu waktu masih muda gitu ya, lupa sholat berapa waktu ya saya tinggal. Terus puasa juga, puasa Ramadan kadang ya begitulah gitu misalnya. Nah, di sini disebutkan siapa yang sadar akan sisa umurnya, siapa yang mengetahui akan sisa umurnya, lalu dia ingin menebus segala kekurangan ibadahnya di masa lalu. Dia ingin menggantikan ibadahnya di masa lalu. Apa yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan adalah faliyadhkur bil adhkaril jami'ah. Hendaknya dia zikir secara totalitas. Ya. Hendaknya zikir secara keseluruhan. Ini ya harus kita lakukan. Zikir secara jamiah maksudnya itu secara totalitas, secara keseluruhan. Mana zikir secara keseluruhan Bunda? Kita mulai zikir dari ba'da sholatil mafruḍah. Selesai solat fardu 5 waktu. Di dalam kita temukan dalilnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika Imam An-Nawawi membahas tentang babul azkar, yaitu bab tentang berzikir. Maka beliau mengambil sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, mu'aqqibatun. Makna daripada mu'aqqibatun itu bebas, ya, terhindar umatku, sabda Rasulullah, dari azab dan fitnah kubur. Jadi dalam kubur itu 2, ada fitnah, ada azab. Nah, ada para ulama menyebutkan fitnah kubur itu artinya tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nanti ditanya misalnya man rabbuka wa man nabiyuka, kita bengong nggak bisa jawab, itu namanya fitnah.
Walaupun kita hafal sekarang ya. Hafal kita misalnya pertanyaan beda dengan tes di kampus atau tes sekolah itu kalau kita sudah hafal bisa jawab. Tapi di alam kubur meskipun hafal, nanti yang jawab itu adalah amal-amal soleh kita. Maka nanti ada fitnah kubur. Orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Azab kubur itu lebih luas pengertiannya dari fitnah. Karena dia tidak ibadah di dunia, dapat azab kubur. Lantaran nggak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir, dapat azab kubur. Jadi dua-duanya ini selalulah kita berlindung, bermohon kepada Allah agar terhindar dari azab dan fitnah kubur. Nah, Rasulullah menyebutkan zikir selesai solat, Rasul bersabda tadi muaqibatun, bebas atau terhindar umatku dari fitnah dan azab kubur. Siapa mereka? Qailuhunna fi kulli duburi maktubatin, yang setiap selesai sholat fardu 5 waktu dia selalu membaca tasbihatan salasan wa salasina, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa tahmidatan, dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa takbiratan, dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar arba'un wa salasina 34 kali. Nah, ini yang riwayat Muslim ya. Supaya jumlahnya menjadi 100 ya. Nah, ini. Jadi disebutkan di sini siapa yang melazimkan itu setiap kita selesai sholat fardu. Jadi kalau sekarang mungkin selama ini sering kita baca, tapi hari ini kita menemukan dalilnya. Ternyata begitu besar fadilahnya, begitu besar manfaatnya, terhindar kita dari azab dan fitnah kubur, maka muncul ya motivasi besar bagi diri kita untuk tetap istiqomah. Bertambah keyakinan kita, bertambah kekhusyuan kita dengan kita menemukan dalil semacam ini, sehingga bunda sesibuk apapun kita jangan pernah ditinggal. Misalnya ada sesuatu yang sangat urgen sekali, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil jalan aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya mungkin nggak sampai juga berapa menit gitu kan, hanya 33 kali ya. Terus alhamdulillah, cuma Allahu Akbarnya tambah 1 supaya jumlah totalnya 100. Nah, ini zikir yang pertama ya. Kalau kita ingin menebus, menggantikan amal ibadah kita di masa lalu. Lalu yang kedua, ya zikir yang kedua adalah kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Membaca 4 kalimat ini 3 kali ba'da sholatis subhi. Ya. Apa dalilnya? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwasannya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan. Pada suatu ketika ya, an ummil mukminin sayyidatina Juwairiyah binti Al-Haris. Rasulullah istrinya bernama Juwairiyah binti Al-Haris atau binti Haris. Rasul nginap di rumahnya istrinya yang bernama Juwairiyah binti Haris. Kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Lalu di waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Ya. Jadi saat Rasulullah tidur di rumah Juwairiyah binti Haris, istrinya Rasulullah. Lalu waktu subuh Rasulullah keluar ke masjid menunaikan salat subuh. Wahia, dan dia, yaitu perempuan berarti istrinya, yaitu Juwairiyah, fi masjidiha, duduk masih di tempat zikirnya. Jadi di rumah Juwairiyah masih zikir aja di tempat itu. Rasul pergi ke masjid. Nah, singkat cerita summa roja'a, kemudian Rasulullah pulang ba'da an adha, selesai sholat duha.
Jadi bunda, sholat duha yang paling afdol itu menurut sepakat para ulama ketika matahari jaraknya setongkat, setinggi tongkat. Atau bunda kita keluar rumah, terus kena tubuh kita sinar matahari terasa panas. Ya mungkin kayak gini nih, 9:30 atau jam 10. Ini waktu yang paling afdol sholat duha. Walaupun sekarang dengan cepatnya waktu, mungkin jam 7 sudah masuk waktu duha. Mau sholat duha jam 7, setengah 8, jam 8, setengah 9 atau jam 9 silahkan. Waktu duha sudah masuk. Tapi ketika ditanya waktu yang afdol itu kapan? Waktu yang afdol disebutkan kalau engkau keluar rumah kena sinar matahari terasa panas. Sekitar setengah 10 atau jam 10 lah. Berarti Rasulullah itu berangkat ya dari rumah sholat subuh pulang setengah 10. Nah, ada nggak suami kita kayak gitu, Bu? Atau yang tadi itu, ya begitu tuh Rasulullah pulangnya kayak gitu, ya. Ini salah satu kan sunnah Rasul gitu, ya. Nah ini Rasulullah, ya pulangnya selesai sholat duha, tapi bukan ke masjid dari subuh, bukannya ngobrol atau tidur, tapi zikir dia. Zikir apa dengan baca Quran dan lain sebagainya. Ketika dia pulang Rasulullah sekitar jam setengah 10 lah kita ambil adokannya. Lalu wahya jalisatun, wahya istrinya masih duduk di tempat yang tadi, nggak beranjak. Ada bunda duduk dari subuh sampai setengah 10 ada bun zikir. Nah ini sunnah. Yo, tadi kan suaminya, sekarang kan bunda. Lah ini kan kisahnya kayak begitu nih, ya hadisnya. Iya. Jadi enak kalau begitu istrinya dari subuh sampai setengah 10 enggak beranjak Juwairiyah ini. Nah kalau kita kan setengah jam aja sudah beranjak kita kan. Nah enggak beranjak. Makanya bunda subhanallah kalau dibanding dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus solihin, ibadah mereka jauh banget dengan kita. Masya Allah ya. Satu-satunya harapan kita gitu. Satu-satunya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau nanti dalam satu riwayat pernah disebutkan bunda, ketika nanti di yaumul kiamah semua penduduk surga sudah masuk, penduduk neraka sudah masuk, sudah gitu, Nabi masih termenung begitu, dipanggil ya Muhammad oleh Allah, wahai Muhammad, limadza tabki, kenapa engkau menangis? Apa yang kamu inginkan sekarang? Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kau minta, saya kasih, kata Allah. Tapi nggak usah sedih lagi. Betapa Allah sayang kepada Rasulullah. Apa jawaban baginda Rasulullah? Ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, saya belum merasa nyaman, belum berhenti sedih kalau belum memastikan semua umatku ada di dalam surga. Coba Rasulullah membela kita sampai segitu. Berarti enak bun ya, kita sudah punya orang dalam gitu. Iya, gitu kan. Nah, jadi urusan akhirat, urusan dunia aja perlu orang dah. Kita bunda ini majelis taklim kaum ibu, ayo kita mau pergi ketemu dengan Bapak Wali Kota atau Bapak Presiden. Harus ada orang dalam biar cepat gitu. Nah di akhirat juga begitu. Nah bersyukur kita makanya jadi umat Rasulullah. Cinta sayangnya Rasul kepada kita bunda, kalau kita mau balas dengan materi, tenaga, pikiran, semuanya nggak akan pernah bisa. Hanya dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika Rasulullah, balik ceritanya, ketika Rasulullah pulang dari masjid, dia menemukan istrinya Juwairiyah belum beranjak dari tempat zikirnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin. Wahai istriku Juwairiyah, kalau engkau membaca 4 kalimat ini salasa marratin 3 kali, lau uzinat bima qulti mundal yaum, andai ditimbang pahalanya maka sama timbangan pahalanya dengan kamu zikir dari subuh sampai waktu duha tadi. Cukup kita baca 4 kalimat ini sebanyak 3 kali. Mana 4 kalimat itu?
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, satu kalimat, wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, zikir semacam inilah ya. Kalau Bunda misalnya belum sempat bacanya ba'da subuh, boleh ya. Selesai waktu duha kita baca, pokoknya jangan ditinggal. Hanya 3 kali. Siapa yang membaca ini, maka seakan timbangannya Rasulullah sebutkan pahalanya sama dengan orang yang zikir duduk dari subuh sampai waktu duha. Nah, tadi kita kan belum mampu, belum kuat kita Bunda, kalau dari duha dari subuh sampai setengah 10 belum kuat kita zikir, maka cukup baca 4 kalimat ini sebanyak 3 kali. Nah, ini pentingnya kita ngikuti kajian taklim, jadi kita tahu Bunda ya. Jadi ini yang kedua yang perlu kita amalkan. Maka fa innahu idza fa'ala dzalika, jika ini yang kau lakukan ya, zikir kita tadi ba'da salat fardu. Sekarang zikir kita selesai salat subuh, saral umru al-qasiru tawilan. Maka umurmu yang singkat, umurmu yang sisa itu tawilan akan menjadi umur yang berkah, umur yang panjang, umur yang membawa suatu keberkahan di sisa umurmu. Jadi baru berapa? Baru 2 yang kita amalkan ya, yang kita lakukan. Karena berzikir ini ya, ini Bunda bisa kita ngelihat dalilnya zikir ini di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Bisa dilihat di dalam surat Al-Ankabut atau surat yang ke-29 ayat 45. Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Boleh dibaca Bunda kalau ketemu? Nah, ini kita mengambilnya dari ayat yang masyhur ya, bacanya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Nah, yang digaris bawahi dalilnya waladikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala akbar. Apa arti akbar? Para ulama mufassirin menerjemahkan makna akbar ini di dalam surah Al-Ankabut ini 2 maknanya. Ini dalil tentang zikir. Waladikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah akbar. Makna akbar pertama, Allah lebih banyak mengingat kita daripada kita mengingat Allah. Itu arti akbar. Ya. Jadi pertama, akbar maknanya Allah lebih banyak mengingat kita daripada kita mengingat Allah. Waladikrullahi akbar, dan berzikirlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengingat engkau daripada engkau mengingat Allah. Itu makna akbar. Lalu yang baik pelan-pelan ya. Lalu yang kedua, makna akbar ini adalah waladikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah akbar artinya sebanyak-banyaknya, tanpa terikat oleh hitungan angka. Berarti kalau zikir itu Bunda sebanyak-banyaknya, boleh 1000, 2000, 3000, 10.000, pokoknya sebanyak-banyaknya, itu makna akbar. Nih ya. Karena ukuran-ukuran zikir itu kalau berdasarkan surat Al-Ankabut ini, maka enggak disebutkan berapa sih kami harus menzikirkan ini. Walaupun ada dalam hadis zikir-zikiran seperti tadi, selesai sholat subhanallah 33 ya. Itu terikatnya dengan sholatil mafruḍah, terikatnya karena sholat fardu.
Tapi ketika zikir secara umum berapa jumlahnya? Akbar, sebanyak-banyaknya. Bahkan sebanyaknya itu ukuran, ya. Dalam satu riwayat Rasul menyebutkan uzkurullah hatta taqulu majnun. Zikir kalian kepada Allah sampai engkau disebut majnun. Majnun itu apa artinya? Iya, misalnya kita lagi duduk, bini ada temennya. Soalnya, kok diajak ngobrol dia malah zikir mulu kayak. Nah, kalau udah kayak orang majnun misalnya. Nah, itu kan menggambarkan saking banyaknya gitu. Ya, lagi duduk dia zikir, lagi jalan dia zikir. Ada orang yang memang setiap tarikan napasnya selalu berzikir. Sehingga nggak pernah, atau misalnya orang-orang yang tinggal di pelosok misalnya Bunda ya. Karena ada manusia itu kan, ada orang yang masyhur, terkenal di dunia, tapi nggak ada yang kenal dia di akhirat. Terkenal dia di dunia, mungkin terkenal dengan kemaksiatannya, mungkin terkenal dengan ini, semua orang kenal sama dia di dunia, tapi di akhirat nggak ada orang yang kenal dia. Ya, ada yang kedua manusia, nggak ada yang kenal dia di dunia, tapi terkenal di akhirat. Nah ini misalnya saudara-saudara kita ya, misalnya adik-adik kami ya yang di pondok, yang berada di pelosok, setiap waktu pagi, siang, sore selalu ayat Al-Quran keluar dari lisannya. Kita nggak tahu itu anak siapa, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, nggak ada yang kenal sama dia. Dia nggak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat. Itu kelompok manusia yang kedua. Ya. Ada manusia yang ketiga tuh terkenal di dunia juga terkenal di akhirat. Ya. Mungkin ya masyhur dia di dunia juga masyhur dia di akhirat. Nah, yang ketiga, yang keempat ini di dunia nggak ada yang kenal, di akhirat juga nggak ada yang kenal. Aduh ya Allah ya. Nah, mungkin di dunia juga dia misalnya tinggal nggak ada yang kenal, banyak kehilapan maksiat, terus di akhirat juga nggak ada yang kenal. Nah, karena itulah ya bahwasannya waladzikrullahi akbar, dalilnya zikir ini pertama di dalam surah Al-Ankabut, makna akbar berzikir kepada Allah karena Allah lebih banyak mengingat kita daripada kita mengingat Allah. Lalu yang kedua, berzikir kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ada orang yang kita sebutkan tadi, setiap tarikan napasnya adalah zikrullah. Ya. Dia pagi, siang, sore hanya Al-Quran. Mungkin selesai dia menghafalkan Al-Quran, merasa jenuh dia pindah dia ke ilmu hadis, pindah dia ke ilmu yang lain. Selalu lisannya basah dengan tasbih, basah dengan zikir. Nah, ini dia sebanyak mungkin dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil tentang zikir. Baik, lalu tingkat itu dua amalan. Lalu yang ketiga di sini disebutkan wa kadzalika mamfatahu, demikian juga dengan orang yang banyak meninggalkan kasratus siyam, banyak meninggalkan puasa di masa lalu. Wal qiyami, dan banyak meninggalkan salat di masa lalu. Apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, ayyashgila nafsahu bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sibukkan diri dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi zikir selesai salat fardu, pada subuh, lalu yang ketiga sibukkan diri membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Minimal Bunda ya. Minimal sekali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nah, minimal semacam itu. Banyak selawat-selawat yang kita hafal, silakan, yang kita merasa nyaman. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Atau kita hafal salat al-ummi, salat tibbil qulub, salat al-fatih ya. Dan banyak selawat-selawat, karena selawat yang dikarang para ulama-ulama itu, mereka itu adalah dari qalbun, hati yang bersih. Bahkan ada semacam dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak berselawat sebanyak-banyaknya.
Bahkan kemuliaan selawat ini singkat kita sebutkan ya. Kemuliaan keutamaan selawat ini yang pertama perintah Allah dan dikerjakan oleh Allah. Nah ini keutamaannya selawat. Ini keutamaan selawat. Perintah Allah dan dikerjakan oleh Allah. Sebab banyak perintah dari Allah tapi nggak wajib bagi Allah. Benar. Allah suruh kita sholat, nggak wajib bagi Allah sholat. Allah suruh kita berzakat, nggak wajib bagi Allah berzakat. Allah suruh kita haji umroh, nggak wajib bagi Allah. Allah suruh kita sholat, nggak wajib bagi Allah. Allah suruh kita puasa bulan Ramadan, tapi bagi Allah enggak. Semua perintah-perintah Allah itu ketika kita diperintahkan enggak wajib bagi Allah. Tapi ketika selawat begitu kita diperintahkan oleh Allah, Allah langsung juga yang kerjakan. Ayatnya yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berselawat ya, dan para malaikat itu berselawat. Karena itulah wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan selawat itu perintah dari Allah dan dikerjakan oleh Allah. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Ya. Gitu kiranya. Lalu yang kedua kemuliaan selawat ini, dalam satu riwayat disebutkan bunda, bahwasannya idza jaa rubu'ul laili, apabila datang 1/4 malam. Ya, setiap malam itu kalau sudah datang 1/4 malam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas uzkurullah. Maka Rasulullah bangun lalu membangunkan sahabat-sahabat yang ada di sekitar pelataran masjid yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini sahabat yang tinggal di pelataran masjid atau di pinggir masjid. Mereka adalah kelompok orang-orang Mekah atau orang-orang muhajirin. Orang-orang Mekah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah bunda, ya, mereka disebut orang muhajirin. Orang Madinah disebut orang Ansor. Maka orang-orang Mekah ini, ya, para sahabat yang ada di Mekah ini ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinatul Munawwarah. Mereka tidak membawa apa-apa. Harta kekayaannya semua ditinggal di Mekah. Yang dia bawa kalau bahasanya hanya baju yang melekat di badannya. Mereka ikut bersama Rasulullah hijrah. Mereka bersama rombongan hijrah. Maka ketika sampai di Madinah mereka nggak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di masjid. Maka itu disebut Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah. Sahabat yang tinggal di masjid termasuk Abu Hurairah. Nah setiap 1/4 malam Rasulullah bangun itu. Dibangunkan Ahlus Suffah itu. Nah ini yang suka dipakai di pondok-pondok pesantren bunda. Pesantren itu anak-anak itu kadang jam 3 dibangunin untuk sholat tahajud, 3:30 kan dibangunin untuk sholat tahajud, ya persiapan untuk menunaikan sholat subuh. Ternyata Rasulullah itu 1/4 malam setiap malam dia bangunkan Ahlus Suffah itu. Ya. Nah ketika Rasulullah membangunkan mereka, maka ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Rasul juru tulis di antara sahabat yang lain. Kalau ada wahyu yang turun, Ubay bin Ka'ab menulisnya. Ya, perlu surat menyurat, Ubay bin Ka'ab juru tulisnya. Nah, ketika itulah Rasulullah bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, lalu Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, ana aktsarun nas." Saya orang yang paling banyak berselawat kepadamu ya Rasulullah, kata Ubay bin Ka'ab. Ketika Ubay bin Ka'ab berkata semacam ini, maka Rasulullah menjawab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, umatku yang banyak berselawat kepadaku, kemuliaannya yukaffi hammuka." Apa yang ada di dalam hatinya belum sempat dilapaskan, dikeluarkan, maka akan Allah penuhi apa yang ada di dalam qalbunnya. Itu yang kedua keutamaan selawat. Jadi apa yang ada di dalam hati kita Allah penuhi.
Misalnya ada di dalam hati kita, Bunda, ya Allah, semoga keluarga saya menjadi keluarga yang bahagia, dimudahkan segala urusan, ya, selalu diberikan keberkahan. Ini belum kita lapaskan doa ini, cuma masih di dalam hati. Tapi karena banyak berselawat, maka apa yang ada di dalam hati Allah penuhi. Nah, ini yang keutamaan selawat yang kedua, ya. Kalau yang pertama tadi perintah Allah dan dikerjakan oleh Allah. Lalu yang kedua, apa yang ada di dalam hati kita akan Allah penuhi meskipun belum kita lapaskan lantaran banyaknya bersolawat. Persis seperti para hafizul Quran, para penghafal Quran, Bunda. Jadi kalau ada anak-anak, ya, putra-putri kita yang hafal Quran itu, dia nggak sempat misalnya doain orang tuanya, belum sempat dia Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak sempat dia saking sibuknya ngulangin hafalannya misalnya. Pagi, siang, sore dia ngulangi murojaah. Jadi doain orang tua belum sempat, atau doa-doa yang lain. Maka orang yang sibuk mengulang-ulangi hafalannya, sibuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, doa-doa yang lupa atau belum dipanjatkan Allah kabulkan. Itu kemuliaan penghafal Quran itu. Ya. Jadi luar biasa. Nah, orang yang banyak berselawat pun dalam riwayat ini Rasul sebutkan kepada Ubay bin Ka'ab, kalau ada umat Rasul banyak berselawat kepadaku, maka apa yang ada di dalam hatinya Allah kabulkan, Allah penuhi. Jadi banyak kita berselawat kepada Rasulullah. Lalu yang kedua, Rasulullah menyebutkan, ya kalau kisahnya berarti poin yang ketiga. Rasulullah menyebutkan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, kalau umatku banyak berselawat kepadaku, yaghfirullahu dzunubahum, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi tiga yang kita sebutkan tadi, Bunda, untuk yang namanya kemuliaan, keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang ketiga, dosa diampuni. Jadi sholawat itu nggak sempat kita istighfar. Jadi dengan banyak sholawat sudah dosa kita. Juga cara kita mendapatkan, ya, kemuliaannya, cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah juga dengan banyak bersolawat diantaranya. Jadi bisa kita simpulkan, Bunda, bahwasanya amalan yang ketiga supaya kita bisa, bagi orang yang banyak meninggalkan puasa, sholat di masa lalu, maka banyak bersolawat kepada Rasulullah. Sibukkan diri kita bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena solawat itu perintah Allah dan dikerjakan oleh Allah. Karena solawat itu akan Allah penuhi apa yang ada di dalam hati kita. Karena dengan banyak bersolawat itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Adapun perbedaan-perbedaan, Bunda, ya. Ada misalnya Bunda yang baca solawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu tidak menjadi perbincangan bagi kita, ya. Permasalahannya seberapa banyak kita membaca selawat kepada Rasulullah. Mau pakai Allahumma sholli ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad, itu terserah, ya. Nah, ini bagaimana kita memberikan, ya, yang terbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah hendaknya payusolli biha, hendaknya dia sholat, ya. Nah, mungkin ini sholatnya maksudnya di sini sholat mutlak. Jadi sholat mutlak itu, Bunda, sholat yang tidak terikat jumlahnya dengan rokaat. Boleh Bunda sholat mutlak itu 2 rokaat, 4, 10, 20 sampai 100 rokaat. Asal jangan sholat mutlak pada waktu yang terlarang. Misalnya apa? Ketika matahari terbit. Makanya kalau orang waktu syuruk itu, Bunda, selesai misalnya kita ngikuti kajian subuh, ya, waktu syuruk masuk, nah sebaiknya tunggu sebentar dulu, ya. Jangan begitu waktu syuruk atau lagi sedang baru terbitnya, tunggu 5 atau berapa menit baru mulai. Nah, itu waktu-waktu yang terlarang. Ketika tergelincir matahari, ketika matahari mau terbenam, itu waktu yang terlarang.
Nah, sebaiknya sholat mutlak itu biasa itu ya boleh ba'da isya. Ya, ba'da isya kita melaksanakan, misalnya sudah kita sholat isya selesai, ya, ba'diyah selesai, terus kita pulang santai misalnya. Nah, selesai semua kerjaan, ya aktivitas nggak ada, coba sholat mutlak. Dan ini yang perlu kita lakukan. Nah, di sini disebutkan, ya, bahwasannya berselawat kepada Rasulullah. Di sini disebutkan. Oh, ini belum benar baca selawat yang ketiga dulu ya, belum ada keterangannya sedikit nih. Nanti baru ke sholat. Nah, yang ketiga adalah sibukkan diri dengan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari di sini? Fa innaka law fa'alta fi umrika kulli ta'atin. Seandainya seluruh umurmu kamu gunakan untuk taat kepada Allah. Jadi bunda, semua umur kita ini kita gunakan taat kepada Allah. Enggak ada maksiat yang kita lakukan di dalam umur kita. Ya. Summa sallallahu alaika salatan wahidatan. Kemudian Allah berikan kita satu rahmatnya. Satu rahmat Allah berikan kepada kita. Maka di sini disebutkan mana yang paling mulia. Mana yang lebih afdol, seluruh umurmu kamu gunakan taat kepada Allah atau engkau mendapatkan satu rahmat Allah. Maka beliau menjawab, Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya, rajahat tilka salatul wahidatu ala kulli ma amilta fi umrika kulli min jami'it ta'ati. Jauh lebih mulia kamu mendapatkan satu rahmat Allah daripada seluruh umur ini kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaka tusalli ala qadri usika wa huwa yusalli ala hasbi rububiyyatika. Dan untuk mendapatkan satu rahmat Allah itu cukup dengan membaca satu kali sholawat. Bayangkan kalau kita baca sholawat 5 kali, 10 kali, ya. Maka inilah, ya, kemuliaan daripada selawat itu disebutkan. Andai seluruh umur kita ini kita gunakan taat kepada Allah, ya. Lalu Allah berikan kita satu rahmat, mana yang paling mulia? Paling mulia engkau mendapatkan satu rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan satu rahmat Allah ini bunda cukup kita membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bunda bisa lihat referensinya juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika berbicara tentang fadilatus sholawat, membaca sholawat. Riwayatnya sahih, ya. Ketika kita mengucapkan salam, misalnya kita di Masjid Baitul Jihad di sini. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, raddallahu ruhahu, disebutkan dalam Allah kembalikan ruhnya Rasulullah dan dijawab salam kita. Enggak meski kita mengucapkan salam ketika sampai di Masjid Nabawi. Kita berada di sini di Indonesia, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab salam kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih. Enggak ada yang bisa menyangkal itu. Jadi sering mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan baca selawat sekali kita akan mendapatkan satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan pama ahsanal aish. Betapa indahnya hidup ini, kata beliau. Betapa eloknya, betapa bahagianya kehidupan di dunia ini. Mana hidup yang bahagia? Mana hidup yang paling, ya, ahsan, paling bagus? Maka beliau menyebutkan idza ata'tallaha ta'ala fihi bidzikrillah. Jika engkau hidup dengan taat kepada Allah, dengan berzikir kepadanya, au bisolati ala Rasulillah, dan dengan membaca selawat kepada Rasulullah, itulah hidup yang paling indah. Ahsanal aish disebut di sini. Kehidupan yang paling elok, kehidupan yang paling indah adalah saat kita taat kepada Allah dengan zikir, banyak zikir dan banyak berselawat. Itu kehidupan yang paling indah. Gak ubahnya bunda kalau kita ada rezeki pergi melaksanakan ibadah haji atau umrah, yang kita tuju Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Mekah itu banyakin doa aja sudah selesai.
Banyak doa, banyak berzikir, apa dengan baca Quran. Kalau udah sampai di Madinah, nggak usah yang lain, solawat, solawat, solawat aja terus. Hanya dua itu, berzikir, berselawat, berzikir, berselawat. Itu kehidupan yang paling indah, paling membahagiakan, paling elok adalah pama ahsanal aish. Betapa indahnya kehidupan seorang itu apabila dia taat kepada Allah dengan zikir dan bersolawat. Itulah kehidupan yang paling indah. Ya, dengan terus berzikir. Disebutkan di sini Bunda, yurau annahu, satu riwayat menyebutkan, kata Ibnu Athaillah Al-Askandari, ma min sayyidin yusadu, hewan binatang buruan itu, ada orang yang memburu hewan binatang misalnya, dia mendapat hasil buruannya. Berarti maksudnya apa? Hewan atau binatang buruan itu tertangkap. Wala syajaratin tuqta, dan tidak ada pohon itu dipotong. Ya, atau pohon itu tumbang. Maksudnya di sini, kenapa hewan binatang buruan itu tertangkap? Kenapa pohon itu dipotong atau tumbang? Beliau menjawab, illa bi ghablatiha an dzikrillah. Sebabnya hewan binatang buruan itu tertangkap, lalu sebabnya pohon-pohon itu dipotong atau tumbang karena dia lagi lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lupa pohon itu zikir kepada Allah, Allah gerakkan tangan hamba-hambanya untuk memotong pohon itu. Sebab kan jelas dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di dunia ini Bunda berzikir kepada Allah. Ini kita berada di dalam masjid, itu pohon yang di luar sedang berzikir semua kepada Allah. Ikan yang ada di laut, hewan, binatang itu semuanya berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang potong pohon itu lagi lupa, lalai berzikir kepada Allah. Ini perumpamaan yang beliau berikan. Hewan saja tertangkap lupa zikir kepada Allah, pohon saja dipotong gara-gara lupa zikir kepada Allah. Bagaimana manusia kalau lupa zikir kepada Allah, akan berantakan kehidupan kita. Berarti zikir ini harus suatu keniscayaan bagi kita. Ya. Dan ini sehingga di sini disebutkan li'anna syariqa la yasruqu baitan wa ahluhu ayqaz. Karena sesungguhnya pencuri itu, kata beliau lagi, tidak akan bisa mencuri atau masuk ke dalam rumah seseorang wa ahluhu ayqaz, sementara penghuni isi rumah itu berjaga. Lalu bal ala ghaflatin aw naumin. Lalu kenapa pencuri itu bisa masuk ke dalam rumah? Karena penjaga atau isi rumah itu ghaflah, sedang lalai. Aw naumin, atau sedang tidur. Jadi kalau di rumah kita tidur, pencuri bisa masuk. Iya. Jadi kalau lupa berzikir kepada Allah, setan-setan itu akan gampang dan mudah masuk. Ya. Nah, inilah kemuliaan yang diberikan gambaran tentang berzikir ini luar biasa. Untuk mendapatkan satu rahmat Allah saja mendapatkannya dengan membaca selawat kepada Rasulullah. Ya. Nah, karena itu pohon-pohon itu ya, jika tumbang ataupun ada yang motong itu sebabnya sedang lalai berzikir kepada Allah. Seakan Ibnu Athaillah Al-Askandari ini mentafsirkan ayat di dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau nggak salah di akhir surat Al-Hasyr, Bunda. Surat Al-Hasyr itu surat berapa deh, Bunda? Yang di akhir surat Hasyr itu. Nah, itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Surat berapa Al-Hasyr, Bun? 59. Coba dilihat ayat yang terakhir. Nah, ini. Iya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh.
Semua yang ada di langit wal ardi dan bumi ini yusabbihu lahu, bertasbih, berzikir dia kepada Allah. Jadi pohon-pohonan ini semuanya berzikir kepada Allah. Andai kita diberikan pendengaran tentang zikir-zikir setiap mereka bergerak, ya, itu mereka sedang berzikir kepada Allah yang menyebutkan. Maka ketika mereka lalai lupa berzikir, pasti ada tangan yang akan Allah gerakkan untuk memotong pohon itu. Ya. Nah, ini pohon, hewan, binatang, apalagi kita sebagai manusia kalau lupa berzikir itu sudah jauh kita dari tatma'innul qulub, ketenangan di dalam hati. Nah, ini. Nah, baik, baru yang keempat tadi ya. Nah, ini setelah kita jelaskan tentang sholawat, baru yang keempat adalah sholat. Sholat mutlak, ya. Boleh juga Bunda melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat awabin. Nah, sholat awabin ini sholat yang kita kerjakan selesai ba'da maghrib. Dalam hadis saya sebutkan Bunda ya, ini hadis dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Man shalla sitta raka'atin, barang siapa yang sholat 6 rakaat. Tapi ya, kalau kita nggak bisa 6 rakaat, yang 4 atau 2. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Kataballahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya ibadatan isnatai asyra sanatan, seakan telah beribadah sebanyak 12 tahun. Ini kemuliaan orang sholat awabin. Sholat awabin ini sering juga disebut dengan sholat ghaflah, sholat lalai. Kenapa? Karena biasanya orang itu antara maghrib dengan isya sering orang terlena, sering orang lalai, sering orang nggak memanfaatkan waktu itu. Tapi syaratnya sholat awabin ini Bunda nggak boleh bercakap-cakap, nggak boleh ngobrol. Selesai Bunda misalnya selesai sholat maghrib, boleh diselangi dengan zikir, mungkin zikir ba'diyahnya dulu ya. Terus sholat ba'diyah ba'da maghrib. Selesai langsung sholat awabin. Niat di dalam hati. Ya. Kalau dalam hati saya niat sholat awabin 2 rakaat. Ya. Selesai salam, nanti balik lagi 2 rakaat. Nah, kalau bisa di sini sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ini sitta rakaatin, 6 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau Bunda nggak sempat 6 rakaat, minimal ya 2 atau 4 rakaat. Tapi kalau waktunya senggang, ikuti hadis ini 6 rakaat. Seakan ibadahnya 12 tahun, ya Allah luar biasa. Makanya sering disebut sholat ghaflah, sholat lalai. Apa ayat yang kita baca? Nah, di sini bisa. Ya. Nah, sholat di sini disebutkan boleh kita wa qad urida ayatal kursi ta'dilu alfa ayatin. Boleh ayatnya selesai rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah, selesai itu baca ayat kursi. Kenapa? Karena membaca sekali ayat kursi itu ta'dilu alfa ayatin, seakan membaca 1000 ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'an itu berapa juz? Ada 30 juz. Terus Al-Quran itu berapa surat? 114 surat. Nah, ayat Al-Quran itu 6.600, pokoknya di atas 6.000 itu berapa? Berarti kalau sekali kita baca ayat kursi, seakan kita sudah baca 100 ayat Al-Quran. 2 kali kita 200. Ya. Nah, ini ayatnya yang pertama. Kalaupun belum bisa, ya, maka di sini disebutkan wa kadzalika urida anna surata al-kafirun. Nah, ini Ustaz. Kita membaca ayatnya biasa surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa di sini ta'dilu nisful Quran? Pahalanya sekali membaca itu seakan kita membaca separuh Al-Quran. Separuh Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Kahfi sampai wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Itu separuh dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, pertengahannya separuhnya itu di dalam surah Al-Kahfi wal yatalattaf.
Membaca sekali surah Al-Kafirun seakan membaca separuh, nisfu, separuh daripada Al-Qur'an Karim. Lalu boleh ayat yang kedua setelah baca surah Al-Fatihah itu yaitu surah Al-Ikhlas. Karena di sini disebutkan sekali membaca surah Al-Ikhlas, shalla bi alfi ayatin. Membaca surah Al-Ikhlas sekali itu ta'dilu sulusul Quran. Pahalanya seakan membaca sepertiga Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau surah Al-Ikhlas sekali sepertiga Al-Quran. Kalau surah Al-Kafirun separuh Al-Quran. Kalau ayat kursi yaitu 1000 ayat Al-Quranul Karim. Ya. Jadi bunda bebas itu mau baca selesai surah Al-Fatihah ayat manapun. Ya. Nah laksanakan namanya boleh sholat mutlakkah yang kita laksanakan, atau boleh melaksanakan sholat awwabin tadi. Nah siogianya bunda, sebaiknya ketika waktu kita senggang harus diamalkan. Ilmu itu begini bun. Ilmu itu kalau kita tahu amalin tiap saat, tiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari, sekali sepekan. Kalau nggak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Nggak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Nggak bisa sekali setahun, sekali 2 tahun. Nggak bisa sekali seumur hidup. Sekarang kan bunda sudah tahu sholat awwabin itu, ya, atau sholat mutlak itu. Masa iya sekali seumur hidup nggak mau ngelakuin gitu? Padahal batasannya di sini hanya 6. Kalau bunda lakukan 2 rakaat, monggo. Oh mungkin nanti ya akan ada lagi waktunya yang senggang, tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi menjadi 6 rakaat. Ya. Jadi ilmu itu seperti itu. Harus minimal kita tahu, lalu minimal pernah kita amalkan dalam kehidupan kita walau marratan wahid, walaupun hanya 1 kali. Ya. Karena mungkin bunda terlalu sibuk sekali sehingga belum sempat mungkin gitu ya. Tapi ya masa sekali setahun untuk Allah nggak ada gitu kan. Nah ini ya semacam itu, jadi silakan diamalkan sholat semacam itu. Al-Ikhlas, ya. Oh ya, baik. Lalu yang ketiga, boleh pilihan ayatnya adalah di akhir di sini. Wa kadzalika wa qad urida, dan diriwayatkan juga di sini bahwasanya akhir surat Al-Hasyr, di akhir surat Al-Hasyr. Ya. Nah, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat seligat wattaqullah, terus sampai yang tadi 24 itu yusabbihu lahu ma fis samawa ma fil ard. Dari situ. Nah, jadi ini surah Al-Asr ini kita mulainya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat seligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'madun. Dari ayat 16-nya sampai ayat terakhir. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu sampai ayat 24. Kalau ini terlalu panjang pakai yang tadi aja. Ya, surah 2 aja dipakai itu bisa unda ya. Rakaat pertama ya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti pada yang kedua juga ya rakaat pertamanya Al-Kafirun Al-Ikhlas. Nanti yang ketiga Al-Kafirun Al-Ikhlas. Jangan ada dalam nanti bunda baca, karena Pak Ustadz megang lagi rutin kajian Riyadus Shalihin. Jadi ingat terus ya.
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada namanya bab alamatu hubbillah, tanda Allah mencintai hambanya. Tanda Allah mencintai hambanya, ada kasus riwayat Imam Muslim. Dalam hadis itu, Rasulullah suruh sahabat memimpin rombongan. Sahabat yang mimpin rombongan itu kisahnya, dia kalau jadi imam, ayatnya itu aja dia pakai. Mau sholat maghrib, isya, subuh, waladhdallin, selalu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu ayatnya itu melulu. Ya. Nanti sholat isya itu lagi qul huwallahu ahad, Allah. Singkat cerita, ini kisahnya kan? Kisah yang sahih. Singkat cerita, rombongan ini kembali ke Mekah. Ditanya, "Ya Rasulullah, pimpinan rombongan kami ini aneh ya Rasulullah." Padahal ini sahabat yang mimpin rombongan itu adalah penghafal Quran. Hafal dia Al-Quran. Kenapa? Ya Rasul, kalau dia jadi imam kok suratnya al-ikhlas mulu. Kalau bahasa kita kulhu melulu. Ini bagaimana ya Rasulullah? Oh kalau begitu, apa jawaban Rasulullah dalam hadis itu? Kalau begitu coba kamu tanya dia. Akhirnya ditanya, "Wahai pimpinan rombongan, kami mengadukan tentang dirimu yang menjadi imam selama memimpin rombongan. Kami langsung disuruh bertanya kepadamu, kenapa kalau jadi imam itu yang kau baca surah Al-Ikhlas?" Dia dalam hadis itu sih nomor 2 gitu dia. Selesai dia satu baca ayat, dia baca surah Al-Ikhlas. Misalnya waladhdallin, terus dia baca inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, disambung dengan qul huwallahu ahad. Nanti ayat rakaat yang kedua begitu juga. Misalnya dia baca idza jaa nasrullahi wal fath, selesai baca kulhu. Berarti 2 kali dia baca ayat. Ini dalilnya ya. Nanti lihat di tanda-tanda Allah mencintai hambanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Maka dia ditanya, oh sebabnya satu kata jawabannya. Di dalam surat Al-Ikhlas itu berbicara tentang sifat-sifat Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lalu yang kedua, sebabnya saya baca surah Al-Ikhlas ayatnya dalam sholat itu karena saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Itu aja. 2 alasannya. Disampaikan, ya Rasulullah alasannya cuma 2. Kenapa? Dalam surah Al-Ikhlas katanya ada sifat-sifat Allah. Lalu yang kedua sebabnya dia membaca surah Al-Ikhlas kalau jadi imam karena dia senang cinta kepada surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah bersabda, katakan akhbiruhu, berikan berita gembira kepada dia karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas, Allah cinta kepada dia. Coba kan? Jadi dari sini Bunda, kalau ada imam misalnya nanti ayatnya surah Al-Ikhlas, jangan kita, kok itu? Mungkin Padilah ini ya banyak orang baca surah Al-Ikhlas itu dan Allah mencintainya. Kenapa Bunda? Karena kalau jadi sholat itu yang paling afdol kalau baca surat itu harus sempurna. Misalnya ada imam baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu Akbar. Lebih bagus Anda baca satu surat tapi tuntas. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mana lebih bagus daripada tadi? Lebih bagus satu surat tuntas selesai. Itu kan. Ayo. Seperti itu hukum yang sebenarnya. Tapi kalau masalah ini Bunda, ya kecuali bagi penghafal Quran dia ingin sholat itu untuk sekaligus murojaah, mengulangi hafalannya. Misalnya Bunda juga mau sedang menghafal surah Al-Waqiah, Bunda sedang menghafal surah Tabarok atau sedang menghafal surah Al-Kahfi, nggak apa-apa, 1 ayat 2 ayat pakai dalam sholat nggak masalah. Ini dari segi bolehnya aja. Supaya apa? Wawasan kita nambah. Ketika ada orang imam jadi itu nggak protes kita. Kok suratnya itu melulu sih? Nah ternyata ada dalil semacam itu. Nah ini sholat ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan Bun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa. Salah?
Ah. Oh, sholat zuhur. Oh, suruk. Ya, sholat suruk. Mm-mm. Ya. Uh-uh. Oh iya ya, ya, baik. Oh, kalau itu sering kejadian. Misalnya hari libur lah, misalnya hari Sabtu atau hari Ahad, kita di sini ada kajian subuh, tiba-tiba sudah waktu suruk sudah masuk, tapi ustadznya masih memberikan suatu materi misalnya. Nah kalau ini sih kondisikan dengan DKM kali pun jawabannya. Ya kalau bisa, kenapa? Satu sisi menuntut ilmu itu wajib, sisi lain pahalanya sholat suruh juga Nah supaya tidak terjadi diskomunikasi, sebaiknya dimusyawarahkan aja. Bagaimana kita dengan panitia atau pengurus itu, batasnya tausiah itu ya kajian subuh itu tolong dong kalau udah tinggal 5 atau 10 menit mau suruh gitu aja. Jadi supaya tetap ada, kita kedepankan musyawarah itu. Boleh dari segi boleh saja sih Bunda. Kalau udah waktu suruh, Bunda silahkan ya keluar untuk melaksanakan sholat suruh dari segi bolehnya, tapi dengan adab tetap. Adab bagaimanapun ya, al-adabu qoblal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nggak ada artinya kita dokter, profesor, ilmunya luas, wawasannya go internasional, tapi nggak ada adabnya. Maka kita juga ketika menuntut ilmu kepingin misalnya mau sholat suruh, ya ngangkat tangan atau apalah adabnya gitu. Akan isyarat mau izin gitu. Nah itu semacam adabnya. Ya berbicara tentang adab itu ya. Jadi boleh aja sih Bunda. Ya. Tapi sebaiknya Oh ya. Iya, betul. Iya. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Ada waktu yang terlarang kita sholat. Terlarang itu ketika terbit matahari tulu usyamsi. Nah biasanya di masjid itu ketika terbit matahari waktu syuruk masuk. Sebaiknya jangan. Tunggu 5 menit atau berapa menit dulu. Ya amannya sih antara 8 dan 10 menit. Jangan begitu misalnya walaupun ada jadwalnya di sini. Pas waktu syuruk atau tulu itu terbit. Terbit matahari. Itu saat-saat yang terlarang. Tunggu dulu. Ya. Apa kita ngobrol, bercakap-cakap dulu ya, atau kita berzikir ya, istighfar dulu. Nah sekitar 5 atau 10 menit lah. Nah baru ambil posisi sholat, jangan langsung. Karena itu kan hanya prakiraan aja kan supaya nyari amannya aja gitu. Sama dengan tadi, kalau makan minum itu nanti bulan puasa ketika waktu imsak itu boleh. Imsak itu menahan, belum waktu subuh. Cuma khawatir tinggal sedikit. Nanti jangan-jangan makanannya masih di mulut kita. Dengarkan azan. Nah sebaiknya nggak usah kalau sudah imsak. Sebaiknya gitu ya. Untuk menjaga aja. Nah ketika waktu syuruk masuk sebaiknya tunggu dulu. Gitu. Untuk meninggalkan syak keraguan-raguan. Gitu. Nah itu. Baik. Ada lagi Bun? Nah kalau dilihat dari segi hadisnya sih teksnya semacam itu. Ya, teksnya semacam itu. Barang siapa yang sholat persyaratannya gitu, sama dengan sholat awabin tadi, syaratnya gitu selesai sholat maghrib ya tidak boleh diselangi dengan pembicaraan yang lain. Karena dalam teks hadisnya siapa yang sholat subuh berjamaah summa jalasa summa qa'ada, lalu dia duduk berzikir kepada Allah, apakah dengan baca Quran atau mengikuti kajian sampai terbit matahari, dia sholat, maka seakan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu ya. Iya, artinya enggak membicarakan hal yang enggak ada layan pak. Bukan berarti enggak boleh ngobrol kalau dia. Diselangi boleh, selama dia duduk, tapi omongan layan pak dihindari. Omongan pembicaraan yang enggak ada manfaatnya. Berbicara tentang dunia duniawi atau lebih baik ya bicara baca Quran atau mendengarkan
kajian dan lain sebagainya. Ya. Nah kalau awabin ini mutlak ya, bicara apapun. Meski misalnya kita bunda selesai sholat maghrib, ya habis sholat maghrib ba'diyah terus halo nanti habis isya ke rumah, iya. Nah itu udah nggak masuk awabin dia. Nah, di lain pahalanya dengan sholat mutlak atau yang lain. Semacam itu Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya para ummahat ya. Ada satu lagi ya yang tinggal 2 tapi bisa ditulis bahwasanya jika kita tertinggal ya ingin menebus, yang pertama zikir selesai sholat fardu, kedua zikir selesai sholat subuh, lalu yang ketiga banyak membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu yang keempat dengan mendirikan sholat baik sholat mutlak ataupun sholat yang namanya awabin, lalu yang kelima yaitu hendaknya banyak hadir di majelis ilmu dan majelis zikir, karena 2 majelis inilah yang disebut taman-taman surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah lalu yang terakhir, hindari maksiat yang bisa merontokkan imanmu. Itu yang terakhirnya. Sering hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Ya majelis ilmu dan majelis zikir. Sebab ada majelis sekarang bunda, ada majelis tajhil namanya. Tajhil itu diambil dari kata jahil. Majelis tajhil, majelis yang di dalamnya berisi tentang fitnah, tentang menjelekkan orang, ya, tentang membodohi umat. Itu majelis tajhil, jauhi. Ada juga majelis yang keempat, majelis takjil. Nah, kalau orang buka puasa tahu apa? Nah, majelis takjil itu majelis yang ingin mempopularitaskan dirinya supaya terkenal, majelis yang di dalamnya supaya dia dipilih misalnya, supaya bisa berbagi-bagi. Itu majelis takjil termasuk. Nanti bisa dikembangkan apa majelis takjil. Yang dimaksud dengan taman surga di dunia ini hanya majelis ilmu dan majelis zikir. Itu yang kita hadiri. Lalu yang keempat, jauhi maksiat yang bisa merusak imanmu. Maksudnya apa? Palau arabtal iman, kalau kita sudah kenal iman kita. Siapa yang mengenal iman kita, kualitas iman kita, yang tahu kita sendiri bunda. Ada orang bilang, Pak Ustadz, saya kalau diuji dengan perempuan, dengan laki, iman saya kuat. Pak Ustadz, saya kalau diuji dengan jabatan, iman saya kuat. Tapi Pak Ustadz, kalau iman saya diuji dengan uang, iman saya nggak kuat. Maka jauhi uang. Jadi kalau kalian sudah tahu kualitas imanmu, itu maksudnya yang keempat, yang terakhir itu, jauhi maksiat yang merontokkan imanmu. Maksudnya jika engkau tahu kualitas imanmu, jika kita sudah tahu kualitas iman kita nih, dan yang tahu kualitas iman kita, kita sendiri, maka jauhi yang merusak imanmu itu. Seperti tadi, Pak Ustadz, saya kalau diuji dengan materi, iman saya kuat. Saya kalau diuji dengan jabatan, iman saya kuat. Tapi kalau saya diuji dengan perempuan laki, iman saya nggak kuat. Ya jauhi. Mana yang kira-kira membuat iman kita down? Saya kalau diuji dengan laki, perempuan, iman saya kuat. Kalau diuji dengan jabatan, ya kekuasaan, iman saya kuat. Tapi kalau diuji dengan fulus misalnya, diuji dengan duit, iman saya lemah. Maka jauhi uang. Kalau mau bersyukur, ikuti Rasulullah. Apa sabda Rasulullah yang terakhir di penghujung bunda? Man asbaham ya mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang di pagi hari dia temukan badannya sehat, ya, aminan fi surbihi, aman pada dirinya, aman istri, suami, keluarganya, aman, damai. Terus waqutu fi yaumi, ada yang dimakan hari ini, maka itulah umatku yang sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Perhatikan Nabi sekilas nyuruh kita mikirnya itu bunda. Jadi kalau hadis ini kita pakai, ya, maka kita nggak perlu lagi diingat-ingatkan tentang syukur, nggak perlu lagi diajar-ajarkan untuk bersyukur. Yang penting mikirnya yang pokok-pokok aja dulu. Badan sehat, keluarga damai, sejahtera, ada makanan hari ini, pagi, siang, sore, udah.
Yang membuat kita rasakan Bunda terlalu banyak daftar kebutuhan ini, daftar ini. Kan terlalu banyak daftar. Kan coret aja daftar-daftar yang nggak penting, Bun. Iya. Pokoknya daftar yang penting aja ya, daftar yang penting-penting. Syukuri dulu badan kita sehat, syukuri dulu keluarga kita aman, damai, syukuri dulu ada yang kita makan, nanti Allah kasih yang daftar-daftar yang lain gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Allah berikan kita keistiqomahan. Allah selalu ringankan langkah kaki kita ke majlis ilmu, majlis zikir. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di dunia, juga nanti di yaumul kiamah kita berkumpul bersatu masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilapan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.